Kurangi menuntut terlalu banyak terhadap anak kita, tapi perbanyaklah untuk berkaca atas apa yang telah kita lakukan kepada anak kita. Mari sama-sama. Ayah bunda, daripada kita sibuk menuntut anak kita untuk menjadi anak yang jauh lebih baik, menjadi anak yang hebat, lebih baik hari ini kita berkaca. Lebih baik hari ini kita introspeksi, apakah kita sebagai orang tua sudah membersamai mereka, mendampingi mereka, mendoakan mereka, dan mendidik mereka secara maksimal. Sehingga mereka bisa menjadi anak sehebat dan sebaik yang kita harapkan. Anak baik itu kan tidak muncul tiba-tiba. Anak baik itu tidak datang ujuk-ujuk. Tapi ada sebuah proses panjang yang akhirnya membentuk anak tersebut memiliki karakter hebat dan baik. Nah, salah satu proses terpentingnya adanya di rumah. Bagaimana orang tuanya memperlakukannya, bagaimana sikap orang tuanya, dan bagaimana cara orang tua mendidiknya. Siapa yang nggak pengen punya anak baik? Semua orang tua pasti pengen punya anak baik. Kadang kita ketika ngelihat anak orang, wah ya Allah, tuh anak nurut banget ya, gitu. Tapi kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu. Saya pernah dengar kisah seorang ibu yang anaknya begitu nurut luar biasa kepada ibunya. Dan ketika ditanya rahasianya cuma satu, saya selalu punya waktu untuk anak saya. Maksudnya apa? Jadi ketika anaknya kecil, ibunya lagi nyuci, entah lagi masak atau apapun beraktivitas, anaknya datang dan bertanya sesuatu, maka yang dilakukan oleh ibu tersebut adalah menaruh dulu aktivitasnya, memberhentikan aktivitasnya, dan dia fokus dengan anaknya. Dia layani anaknya sepenuh hati. Nah, apakah kita udah melakukan itu? Jangan-jangan selama ini anak kita nanya, kita sambi dengan cara main handphone. Jangan-jangan anak kita nanya, nggak kita tanggapi dengan serius. Padahal dia punya masalah serius. Dia punya masalah yang dia ceritakan kepada kita. Kita sambil baca majalah, kita sambil handphonean. Terus kita berharap anak kita mau mendengarkan kata-kata kita, mau nurut dengan kita. Kita senang ketika melihat anak orang hafal Al-Quran. Wah, luar biasa ya anaknya hafal Al-Quran. Dan pasti kita juga ingin anak kita hafal Al-Quran. Tapi kadang kita nggak tahu bagaimana perjuangan bundanya, bagaimana perjuangan ayahnya, yang dari mulai anak yang masih di rahim memperkenalkan Al-Quran kepada mereka. Anak masih di kandungan, ibunya istiqomah membacakan Al-Quran. Ketika sudah lahir, ibunya istiqomah memperdengarkan Al-Quran. Mengajarkan dimulai dari anaknya belum 5 tahun. Gitu. Sampai akhirnya anaknya mencintai Al-Quran. Anak yang mencintai Al-Quran, anaknya dimotivasi tentang Al-Quran, wajar. Jadi ketika anaknya sudah tumbuh besar, anaknya hafal dengan Al-Quran. Tapi apakah itu juga kita lakukan ketika kita menginginkan anak kita cinta Al-Quran? Ada lagi seorang ayah ketika ditanyakan, Pak, kok bisa sih anak-anaknya jadi anak-anak hebat semua? Dan salah satu rahasia yang dia sampaikan adalah dia istiqomah mendoakan anak-anaknya dari mulai kecil sampai dengan dewasa. Menyebutkan satu persatu nama anak-anaknya dengan doa yang spesifik. Luar biasa. Nah, makanya kita sebagai orang tua harus bisa menyelaraskan antara harapan kita terhadap anak kita dengan upaya maksimal kita mendidik anak-anak kita dan doa-doa kita. Sehingga antara harapan dengan usaha dan doa ini ketemu. Harapan itu tidak bertepuk sebelah tangan. Bertemu menjadi kenyataan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya ayah bunda sekalian, kurangi menuntut terlalu banyak terhadap anak kita. Tapi perbanyaklah untuk berkaca atas apa yang telah kita lakukan kepada anak kita. Mari sama-sama kita terus-menerus belajar agar bisa mendidik anak kita jauh lebih maksimal. Doakan anak kita, dan insya Allah anak kita akan menjadi anak-anak hebat dan baik sesuai dengan yang kita harapkan.